Ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. Analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri membantah keras pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani soal dirinya meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan. Koni mengatakan justru ia ditawari oleh Rosan agar mau bergabung ke kubu Prabowo Gibran secara resmi. Pernyataan itu disampaikan Koni dalam keterangannya di Tebet, Jakarta Selatan, Senin 12 Februari. Bahkan kata Koni, ia diberikan 2 tawaran oleh Rosan jika mau bergabung ke kubu Prabowo Gibran. 2 opsi tersebut adalah jabatan Wamenhan hingga mobil Bentley First Edition seharga 11 miliar rupiah. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP, aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all gitu kan. Nah kemudian karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi Wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi Wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap pada sosok Mr. X yang disebutnya Pak Dewa. Sosok tersebut disebut Koni saat menolak tawaran dari Ketua Umum TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Adapun Koni mengaku ditawari jabatan Wakil Menteri Pertahanan hingga mobil Bentley First Edition seharga 11 miliar rupiah. Koni mengaku dirinya menolak 2 tawaran dari Rosan karena ia telah mengenal sosok Mr. X. Pernyataan itu disampaikan Koni dalam keterangannya di Tebet, Jakarta Selatan, Senin 12 Februari. Koni bahkan menyebut Mr. X Pak Dewa, namun ia enggan membeberkan siapa sosok Mr. X yang dimaksud. Sosok Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah terlibat perseteruan panas dengan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Perseteruan itu berawal saat Koni mengungkap bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun kemudian diteruskan oleh Gibran. Rosan kemudian membantah pernyataan itu dan menyebut Koni menginginkan jabatan Wamenhan atau Wamenlu di kubu Prabowo Gibran. Namun pernyataan Rosan dibantah oleh Koni. Menurut Koni, justru Rosanlah yang memberikan tawaran jabatan Wamenhan terhadap dirinya. Adapun Koni Bakri sendiri merupakan akademisi yang lahir pada 3 November 1964. Ia dikenal sebagai pengamat militer, akademisi, hingga pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Koni tercatat pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi 1 dan DPRD, Kemenkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan. Ia juga pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di Kemli, Wantanas, Lemhanas, Pantipres, dan Badan Intelijen Negara. Koni juga kerap menyampaikan paparan pemikirannya di pentas pertemuan internasional seperti National Defense University Washington. Putri Bakri Arbi itu juga merupakan Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Koni sendiri tercatat pernah mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Keputusan mengundurkan diri itu diambil lantaran dirinya menganggap Nasdem tidak sesuai dengan ideologisnya. Gibran Rakabuming Raka menanggapi klaim hasil perhitungan sementara exit poll pemilu 2024. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim hasil exit poll di luar negeri dimenangkan oleh dirinya.
Menanggapi hal itu, Gibran memberikan selamat atas kemenangan hasil exit poll di luar negeri. Namun Gibran meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada KPU terkait hal tersebut. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 12 Februari. Sementara itu, KPU mengatakan seharusnya hasil penghitungan suara seperti exit poll tidak boleh diumumkan sebelum pemungutan suara selesai dilakukan di Indonesia. Diketahui hasil exit poll Pilpres 2024 di luar negeri viral di media sosial sejak Sabtu 10 Februari lalu. Hasil exit poll yang beredar itu salah satunya juga dirilis dalam laman pemilu Melbourne. Dalam situs itu, pasangan Ganjar Mahfud terlihat unggul sementara di beberapa negara. Ganjar Mahfud tercatat unggul di Australia, Hong Kong, Amerika Serikat, hingga Eropa. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap Presiden Jokowi meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 fasilitasi pertemuannya dengan Megawati Soekarno Putri. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun mengakui telah diminta Jokowi untuk menjadi jembatan pertemuan dengan Megawati. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan pertemuan Presiden dengan Megawati merupakan inisiatif dari Jokowi, sedangkan dirinya hanya diminta sebagai fasilitator saja. Pernyataan itu disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Senin 12 Februari. Sri Sultan mengatakan, jika memang Presiden menginginkan, maka ia bersedia untuk menjadi fasilitator pertemuan tersebut. Terkait hal itu, pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara. Ia mengatakan Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 13 Februari 2024. Ari mengatakan inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja. Menurutnya yang terpenting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Relawan Pro Jokowi atau Projo bereaksi menanggapi pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan pernyataan Koni soal Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun jika menjadi presiden adalah buatan sendiri. Menurut Budi Ari, isu tersebut sengaja dibuat menjelang hari pencoblosan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari di Jakarta Pusat Senin 12 Februari 2024. Budi Ari mempersilahkan masyarakat menilai sendiri isu tersebut. Menurutnya, publik dewasa ini sudah cerdas dalam memilah dan menyerap informasi yang berkembang di masa pemilu. Adapun sebelumnya, Koni mengatakan bahwa ia mendapat informasi bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun jika terpilih jadi presiden. Menurut Koni, pernyataan itu disampaikan langsung Prabowo. Koni mengatakan jika itu terjadi, maka kepemimpinan di Indonesia akan dilanjutkan oleh Gibran. Bahkan kata Koni, Gibran bisa menjadi pemimpin hingga 12 tahun dengan posisinya yang bisa mencalonkan sebagai capres di 2 pemilu selanjutnya. Beredar di media sosial hasil perhitungan sementara atau exit poll di luar negeri dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Capres nomor urut 3 itu pun juga turut mengklaim hasil exit poll itu. Sementara itu, Bawaslu menilai hasil exit poll itu aneh. Pasalnya penghitungan suara di luar negeri belum dimulai. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada Senin 12 Februari 2024. Bagja mengatakan penghitungan suara di luar negeri baru akan dilakukan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri. Oleh karena itu, Bagja menilai hasil exit poll yang beredar di media sosial itu aneh, sebab sumber datanya tidak jelas apakah dari hasil pemungutan suara atau prediksi para pemilih. Di sisi lain, Bagja menegaskan jika exit poll yang tersebar bukan merupakan hasil pemungutan suara. Hal itu karena hingga saat ini pun belum dilakukan perhitungan suara hasil pencoblosan di luar negeri. Kepala Desa di Ngawi, Jawa Timur dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak netral. Kades Sambiroto bernama Sri Mulyono itu dilaporkan setelah membuat video dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sri Mulyono mengatakan ia diintimidasi petinggi Asosiasi Kepala Desa atau AKD untuk membuat video itu. Dirinya menuturkan pihak asosiasi mengancam Sri Mulyono untuk membuat video tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyono selesai memberikan keterangan di Bawaslu Ngawi Senin 12 Februari. Sri Mulyono mengatakan ia paham jika pembuatan video dukungan kepada paslon tertentu melanggar netralitas kepala desa. Namun dia mengaku takut terhadap ancaman dari sosok yang enggan disebutkan namanya itu. Oleh karena itu, ia tetap membuat video dukungan terhadap salah satu paslon. Sementara itu, Bawaslu Ngawi tengah menelusuri kebenaran terkait kasus tersebut. Pihak Bawaslu Ngawi memastikan akan memproses kasus dugaan ketidaknetralan aparat desa itu. Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yagai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari Kompas.com, warga distrik Kebo dan Yagai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Dayapiro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono buka suara soal isu mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menepis kabar mundur dari kabinet Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 13 Februari. Basuki mengaku mendapat perintah untuk menyelesaikan tugas sebagai Menteri PUPR hingga berakhir pada Oktober 2024. Basuki menyebut Kabinet Indonesia Maju saat ini masih solid. Kemudian terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah peresmian infrastruktur yang dihadiri Jokowi, Basuki mengatakan saat itu ia sedang melakukan kunjungan kerja di luar negeri. Sedangkan saat ditanya terkait arahan Megawati Soekarno Putri, Basuki menjawab singkat. Ia mengaku belum bertemu dengan Megawati sejak acara ulang tahun Presiden ke-5 Republik Indonesia itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.